prakteknya sudah, kendalanya anak ada yang belum ngumpulin. Assalamualaikum. Salam. Gelap banget sih. Nyalain apa lampunya? Nah, gini. Pak Dika. Ngapain nyalain lampu, woi? Gelap lah. Mana sih? Tapi kan ini masih siang, Pak. Ya elah, kita bayar listrik. Tapi nggak gini juga, ini namanya pemborosan tahu. Enggak lah, elah PLN banyak listriknya. Tapi kan ini ya aku nggak suka siang-siang nyalain lampu, mending matiin aja lah. Nyala. Gelap. Kenapa sih? Gak apa-apa, udah enak gini terang kan tuh. Gak apa-apa sinar matahari, lampu lengkap udah. Tahu boros banget sih hidup. Kasih tahu teh. Ngeyel. Dikasih taunya ngeyel. Itu doang pundung. Tahu listrik bayar kita. Ngapain harus hemat-hemat? Biar terang. Usah kasih taunya ngeyel. Kamu sebagai manusia tidak boleh egois, memikirkan dirimu sendiri. Energi berasal dari alam, tak selamanya selalu ada. Iya. Oke. Hemat-hematlah. Oke, saya tahu. Bertobatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Dika di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke teman-teman, di pekan lalu kita udah bahas tentang energi ya teman-teman. Kita pun mempelajari berbagai bentuk-bentuk dari energi. Nah, pada pertemuan kali ini teman-teman tadi udah lihat ya di cuplikan sebelumnya ada sesosok penampakan tuh ya yang menjelaskan bahwa ternyata kita tuh harus peduli banget yang namanya energi. Kita harus hemat energi. Tapi yang kita bingungkan, kenapa kita harus hemat energi ya? Ini akan kita bahas pada pembahasan kali ini tentang energi yang dapat diperbaharukan dan tidak dapat diperbaharukan. Mari kita mulai. Kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam. Pak Dika, kamu ngapain sih? Hei manusia, kamu tidak tahukah bahwa matahari merupakan sumber energi di muka bumi ini? Sumber energi terbesar yang dimiliki dan tidak ada batasnya. Bisa digunakan langsung untuk berjemur, untuk tanaman berfotosintesis, untuk ibu-ibu menjemur baju dan sebagainya. Dan bisa pula dirubah menjadi energi listrik dengan panel-panel surya. Tenaga dari dalam. Tenaga dari dalam. Air merupakan energi yang tak terbarukan yang kedua. Merupakan energi yang memiliki kemampuan energi kinetik dan potensial karena pergerakannya dari hulu ke hilir. Nah, pergerakannya ini atau arusnya bisa dipergunakan untuk menggerakkan turbin sehingga generator bisa bergerak dan menghasilkan energi listrik. Tiga, dua. Aduh, panas. Bukan gitu cara pakainya. Mana? Gini nih. Iya bener. Ada anginnya. Angin merupakan energi yang tak terbarukan yang ketiga ya teman-teman. Nah, dengan adanya kincir angin menggerakkan generator ya, sehingga menghasilkan listrik dan menghasilkan energi. Udah belum? Dah, Pegel nih. ya udah sini. Gantian dong. Ya aduh. Selanjutnya ada tidal. Nah, tidal itu merupakan pasang surutnya air laut ya teman-teman. Nah, pergerakan pasang surutnya air laut ini bisa kita pergunakan untuk memperoleh energi ya dengan memanfaatkan bendungan ya dan juga dam sehingga saat airnya itu naik menggerakkan generator. Sama pun saat airnya sedang surut itu pun menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Walaupun teknologi ini agak sulit ya karena butuh teknologi yang canggih karena tingginya korosi ya di air laut. Oke. Kemudian yang kedua, yang terakhir maksud Pak Dika itu ada yang namanya bio energi teman-teman ya. Ini berasal dari makhluk hidup. Nah, cuman kalau yang ini kita bahas nanti di kelas 9 ya, ketemu Pak Dika nanti. Berarti 2 tahun lagi dong. Oke, itulah energi yang terbarukan. Oke, teman-teman, yang kedua itu ada namanya energi yang tak terbarukan. Berarti energi ini kalau kita pergunakan berarti lama-lama akan habis.
Nah, apa saja itu? Ada berbagai macam energi yang terbarukan. Yang pertama itu berasal dari fosil, berarti menghasilkan batu bara, minyak bumi, dan juga gas. Nah, batu bara berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan-tumbuhan ya, yang mengendap dan akhirnya mengeras dan bisa dijadikan batu bara. Kemudian minyak bumi dan gas itu berasal dari hewan-hewan ya, sehingga menghasilkan minyak dan juga gas. Tapi sayangnya ini terjadi berjuta-juta tahun. Sehingga kalau kita terus pergunakan, hasil habis dong. Oke, yang kedua itu nuklir. Nah, kalau nuklir ini energi nuklir ini diambil dari inti atom uranium, teman-teman, ya. Dan kita tahu bahwa uranium sendiri terbatas jumlahnya di muka bumi ini. So, oleh karena itu energi-energi ini harus kita hemat sedemikian rupa dan beralihlah kita ke energi yang terbarukan. Yuk, go green. Teman, itulah pembahasan kita di materi kali ini ya, teman-teman. Kita telah mengetahui tentang ada beberapa energi-energi yang bisa terbarukan dan juga tak terbarukan, teman-teman, ya. Nah, sekarang pertanyaan dari Pak Dika nih, masih harus dijawab oleh teman-teman. Kenapa sih kita harus hemat energi? Ya, dan apa hubungannya dengan global warming, teman-teman? Ya, sekarang lagi ngetren nih global warming. Nah, tapi terus kenapa kita harus hemat energi? Apa hubungannya? Silakan jawab oleh teman-teman di buku tulis teman-teman. Kemudian foto jawabannya kirim di Google Classroom. Oke, itu saja materi kita tentang energi ya. Mulai dari pekan kemarin dan pekan ini kita telah membahas tuntas tentang energi. Semoga kita pun memahami bahwa ternyata di muka bumi ini Allah telah mempersiapkan segala macam bahan untuk kita lakukan di aktivitas kita ya. Mulai dari panas matahari, air, bahkan sampai hal-hal yang di bawah tanah itu Allah sudah siapkan untuk kita beraktivitas. Semoga aktivitas kita selalu senantiasa berkorelasi kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja dari Pak Dika. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.